Assalamualaikum Sobat Football United. Yes, akhirnya gua bikin video ini. Apa itu? Preview Sobat Football United. Preview pertandingan Premier League pertama Manchester United menghadapi Arsenal di Old Trafford. Partai yang menurut gua partai luar biasa ya, karena pembuka Manchester United langsung berhadapan dengan tim sulit. Kenapa? Karena Arsenal selama beberapa musim terakhir luar biasa berada secara konsisten di papan atas. Eh, Membahas Arsenal musim ini juga membahas pemain-pemain barunya. Gue ingin mulai dari situ dulu karena eh ya Arsenal menurut gue mendatangkan nama-nama yang juga luar biasa, juga bagus ya. Misalnya mendatangkan Martin Zubimendi dari Spanyol, dari Real Sociedad, di mana pemain ini jelas memiliki kualitas yang bagus, sempat juga dikaitkan dengan klub-klub besar Eropa lainnya kan ya. Tapi akhirnya Arsenal nih berhasil mendatangkannya. Lalu Christian Nordgaard juga ya, pemain yang sangat berpengalaman di Liga Inggris bersama dengan Brentford. Pemain Denmark ini pemain tengah ya, menurut gue ini juga memiliki kualitas penampilan yang bagus. Ditambah lagi itu yang gue katakan, pengalaman di Liga Inggris ini tidak bisa disepelekan. Lalu ada juga Noni Madueke yang ya selama 2,5 musim kurang lebih di Chelsea. Menurut gue pemain muda ini it's okay, tidak jelek-jelek banget ya, memiliki potensi yang besar, dan Arsenal kalau bisa memanfaatkan potensi ini bisa jadi sangat berbahaya. Dan tentu saja yang terakhir yaitu adalah Victor Gyökeres, pemain berusia 27 tahun ini yang pernah bekerja sama dengan Ruben Amorim, yang juga difavoritkan untuk didatangkan ke Manchester United. Namanya sering disebut-sebut, diharapkan oleh fans Manchester United, tapi secara mengejutkan justru mendarat di Emirates Stadion, kandang dari Arsenal, menjadi andalan ya menurut gua. Dan ini menarik juga karena banyak disebutkan kalau Arsenal ini memang membutuhkan pemain depan. Arsenal mungkin kalau ada satu lini yang membuat mereka gagal juara ataupun berbicara lebih jauh musim lalu di Premier League khususnya, dan juga di kompetisi lain yang mereka ikuti, ya lini depan inilah. Dan mendatangkan Gyökeres ini dianggap atau diharapkan tentu saja bagi para fansnya ya, dan bagi fans sepak bola juga, menurut gua bisa memperbaiki keadaan. Dan kalau melihat bagaimana konsistennya Arsenal berada di papan atas selama bermusim-musim, ini berbahaya sih menurut gua secara ringan amatir. Karena kalau memang ternyata Victor Gyökeres bisa membuktikan dengan penampilan dan terlebih kontribusinya, Arsenal bisa lebih mereka bisa mendapatkan lebih dari apa yang mereka dapatkan selama beberapa musim, dan mereka kan memang menuju ke sana. Itu yang mereka incar. Mereka sudah kurang sedikit lagi ini. Tentu saja ada faktor-faktor lain dari tim-tim pesaingnya, tapi Arsenal secara konsisten menurut gua, dan apa yang mereka lakukan musim ini di bursa transfer luar biasa. Ditambah lagi pemain-pemain yang sudah ada sebelumnya, Declan Rice misalnya, lalu juga Odegaard misalnya, dan juga pemain-pemain lain. Jadi ini hal yang menarik nih menurut gua. Nah, tapi yang akan dihadapi adalah Manchester United. Manchester United juga dengan asa yang baru, dengan semangat yang baru, mungkin juga dengan optimisme yang baru menghadapi musim ini. Mereka juga mencari momentum. Dan kalau Manchester United bisa mengalahkan Arsenal di partai pembuka, ini akan menjadi booster yang luar biasa menurut gue. Bukan hanya terkait dengan mendapatkan kemenangan 3 poin, tapi bisa menang menghadapi Arsenal, tim yang gue sebutkan tadi secara konsisten berada di papan atas selama bermusim-musim. Sementara Manchester United musim lalu terseok-seok ya, berada di peringkat ke-15. Jadi ini tentang bagaimana memenangkan momentum pertama. Manchester United penting juga nih untuk bisa mendapatkan ini. Yes, kompetisi ini panjang, masih ada, setelah pertandingan itu ya masih ada sekitar 37 pertandingan lagi. Tapi dengan ketatnya Liga Inggris, poin demi poin ini sangat berarti. Dan itu seperti gua katakan ya, momentum ini juga penting. Gua teringat misalnya Manchester United di
musim pertama dari Erik ten Hag. Sempat tersyok-syok di awal musim, tapi begitu mereka mendapatkan momentumnya menang menghadapi Liverpool di Old Trafford, setelahnya mereka tampil luar biasa. Di musim kedua dari Erik ten Hag pun juga demikian, ada momentum yang hilang. Dan yang disebut-sebut momentum tersebut adalah ketika menghadapi Arsenal di Emirates. Ketika pada saat itu ada gol dari Garnacho ya yang dianulir, padahal ketika itu bisa terjadi di menit-menit akhir bisa memberikan kemenangan bagi Manchester United. Bukan hanya 3 poin, tapi juga momentumnya itu yang mahal. Dan menurut gua ini juga yang diincar di pertandingan pertama ini, Manchester United menghadapi Arsenal. Nah, situasi dari Arsenal ya, kalau melihat di pertandingan preseason yang mereka ikuti, paling tidak dari 5 pertandingan terakhir mereka ada 2 kali kekalahan dan meraih 3 kemenangan. Apakah ini berarti mereka tidak stabil atau seperti apa? Gue tidak mau langsung mengklaim seperti itu atau menganggap seperti itu, karena preseason adalah preseason dengan segala dinamikanya. Banyak tim yang juga mendapatkan hasil positif luar biasa di preseason, tapi ketika masuk ke kompetisi utama justru mereka babak belur gak karuan, sering terjadi. Ataupun juga sebaliknya, karena sekali lagi preseason uji coba adalah untuk menguji dan untuk mencoba. Di ajang sebenarnya inilah yang dilihat. Tapi menarik ya bagaimana Arsenal hanya sekali mereka gagal mencetak gol, itu adalah ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Selebihnya mereka mampu menciptakan gol, termasuk ketika menghadapi Villarreal mereka kalah, dan ketika menghadapi Athletic Bilbao ketika mereka menang 3-0, Victor Gyökeres sudah mendapatkan menit bermain dari awal dan bisa mencetak gol. Sehingga menurut gua peluang Victor Gyökeres untuk langsung ditampilkan dari awal cukup besar. Menarik ya bagaimana Victor Gyökeres akan menghadapi mentornya sebelumnya, yaitu adalah Ruben Amorim. Bagaimana dengan Manchester United? Manchester United tidak tersentuh kekalahan di preseason kali ini. Dari sisi hasil seperti itu, tapi dari sisi penampilan, dari sisi permainan menurut gue masih belum stabil, masih menyisakan ruang-ruang kurang fokus dan juga ruang-ruang kurang konsentrasi yang bisa langsung dimanfaatkan oleh tim lawan untuk mencetak gol. Dan ini merupakan kunci penting, harus mereka tutup. Arsenal luar biasa kualitasnya. Kalau Manchester United terlalu sering membuat kesalahan-kesalahan seperti yang mereka lakukan di preseason, akhirnya tim lawan bisa mencetak gol, Arsenal tidak akan menyia-nyiakannya menurut gue. Dan ini harus diperhatikan betul, karena Premier League ini sangat ketat sekali. Sekecil-kecilnya momentum, kesalahan ini bisa berakibat fatal. Walaupun misalnya mungkin secara mayoritas Manchester United menguasai possession, Manchester United bermain bagus, tapi kalau mereka menyisakan sedikit saja ruang untuk Arsenal punya kemampuan untuk menghukum Manchester United. Ruben Amorim dan Arsenal ya sudah bertemu musim lalu 3 kali. Tentu saja secara spesifik ketika masih bersama Sporting menghadapi Arsenal, ini merupakan hal yang cenderung lebih menyenangkan dalam tanda kutip bagi Ruben Amorim karena rekornya tidak jelek nih. Tapi bersama dengan Manchester United, musim lalu misalnya di Emirates, Manchester United kalah 2-0. Pada saat itu gue ingat betul Manchester United terhukum oleh faktor-faktor kecil seperti yang gue katakan ya, bola-bola mati, tendangan sudut. Arsenal pada saat itu luar biasa, mereka sudah sangat terlatih dan Manchester United masih acak-acakan dan akibatnya terhukum oleh hal tersebut. Nah, ini hal yang penting, tidak boleh diulangi. Arsenal bagus ya dalam set piece pada saat itu. Kalau di pertandingan kedua di Piala FA, kalau tidak salah, kalau salah tolong gue koreksi, yang jelas di kompetisi Piala begitu ya, Manchester United dengan gagah mampu menyingkirkan Arsenal dengan adu penalti. Manchester United tampil bagus, Arsenal kurang beruntung juga pada saat itu, memiliki banyak peluang. Altabayani tampil fantastis, lini belakang Manchester United juga tampil kokoh. Intinya Manchester United akhirnya menang dengan adu penalti. Di pertemuan kedua Premier League musim lalu berakhir dengan 1-1, di mana Manchester United tampil bagus, menurut gue tampil luar biasa. Situasi 1-1 tapi Manchester United memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan di menit-menit terakhir, tapi gagal untuk dimaksimalkan pada saat itu. Intinya walaupun dari sisi peringkat Manchester United ini terpaut cukup jauh dengan Arsenal musim lalu, tapi dari sisi permainan ketika kedua tim ini berhadapan, ternyata Manchester United mampu memberikan perlawanan. Artinya secara modal Manchester United punya ini ya untuk bisa melakukannya nih, menyulitkan Arsenal
atau bahkan mengincar kemenangan. Tinggal bagaimana mereka mengeksekusinya di lapangan. Oke, ini merupakan komposisi musim lalu ketika menghadapi Arsenal ya, dimana ya Bruno Fernandes dan juga Declan Rice masing-masing cetak gol. Ini adalah situasi satu-satu ketika menghadapi Arsenal Manchester United di Old Trafford. Tentu saja ada beberapa pemain yang tidak lagi berada di kedua tim ya, jadi memang sangat seru sekali menurut gue dengan pemain-pemain baru. Duel Sesko dengan Gyökeres ini hal yang dinantikan menurut gue, dan gue sepakat dengan hal tersebut. Apakah ini terus akan menjadi misalnya apa ya? Kalau Gyökeres yang mencetak gol ataupun Sesko yang mencetak gol, apakah ini akan mempengaruhi gengsi di antara keduanya atau persaingan kompetisi seperti apa? Media nanti akan memainkan hal tersebut menurut gue. Tapi apakah ini akan memiliki pengaruh ya? Enggak juga sih menurut gue ya. Karena perjalanan kompetisi masih sangat panjang. Tapi rasa percaya diri ini juga yang mereka cari. Modal utama yaitu striker ya. Menurut gue itu adalah percaya diri. Dan kalau mereka bisa memulai musim dengan gol, ya menurut gue ini akan menjadi modal yang sangat luar biasa. Tapi apakah Benjamin Sesko akan tampil dari awal? Ini adalah 11 perkiraan ya dari versi gue secara ringan amatiran. Pengharapan lebih ke perkiraan sih sebenarnya. Gue memperkirakan Andre Onana berada di starting line up ya. Dia sudah ikut berlatih secara penuh. Nampaknya cederanya sudah selesai. Altebedir akan kembali ke bangku cadangan. 3 di lini belakang. Gue memperkirakan De Ligt, Luke Shaw dan juga Leny Yoro. Ini berdasarkan menit-menit bermain di preseason dan juga kombinasi-kombinasinya. Leny Yoro selalu ditampilkan di kanan ya, center back sebelah kanan. Matthijs De Ligt kadang-kadang gantian dengan Harry Maguire, dan Luke Shaw juga bergantian dengan Eden Heaven. Tapi gue pikir Luke Shaw dan juga Matthijs De Ligt yang akan dipilih dari awal. Duet lini tengah menurut gue ini juga menarik ya, ada Ugarte dan juga Maino. Tapi gue melihat Bruno Fernandes dan juga Casemiro nampaknya akan diberi kesempatan dari awal oleh Ruben Amorim. Lalu di kanan ada Amat, tidak ada keraguan katakanlah seperti itu ya, dengan konsistennya Amat dimainkan di sisi kanan dan juga Dorgu di sisi kiri. 2 gelandang serang menurut gue Mbeumo dan juga Cunha akan dimainkan di sana. Artinya 2 pemain ini akan langsung debut di Old Trafford. Dan akankah Sesko? Menurut gue tidak. Gue bisa jadi salah, tapi gue perkirakan Mason Mount yang akan kembali ditampilkan sebagai false 9. Gue bisa jadi salah, tapi ini perkiraan gue. Dan bukan tidak mungkin nanti akan ada rotasi. Misalnya Mbeumo yang akan didorong ke depan, lalu Mason Mount menempati posisi gelandang serang. Ini juga hal yang memungkinkan terjadi. Lalu kenapa Sesko tidak diturunkan lebih dulu? Menurut gue mungkin bisa jadi situasi fisik yang belum memadai. Di sisi lain juga mungkin dengan situasi seperti ini Sesko akan dinilai lebih memiliki impact ya di pertandingan ketika dia tampil sebagai pemain pengganti, di mana dia masih fresh mungkin, lalu situasi pemain dari Arsenal mungkin sudah tidak 100% ya, jadi mungkin bisa memberikan peluang bagi Benjamin Sesko. Bisa jadi seperti itu. Tapi bagaimana Sobat Football United? Kira-kira bagaimana formasi, komposisi yang akan diturunkan? Gua sendiri memperkirakan ya, secara ringan amatir bisa jadi gue salah. Gue memperkirakan Manchester United akan menang dengan skor 2-1. Sobat Football United bagaimana? Silahkan drop di kolom komen. Siapa yang akan menang? Seri. Drop di kolom komen sekali lagi. Jangan judol, sayangi diri sendiri dan juga orang terdekat serta keluarga. Jangan judol sekali lagi ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.